Kawasan Geladak berada di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo. Lokasi itu menjadi ikon Kota Solo yang identik dengan patung Brigadir Jenderal Slamet Riyadi yang sedang mengacungkan pistol. Selain itu, ada juga gapura yang menuju alun-alun utara Kasunan Surakarta dan pusat grosir pakaian PGS dan PTC. Canggah dalam Pakubuwono 10 Kanjeng Raden Mas Tumenggung El Nuki Mahendranata Nagoro menyebut kata geladak diambil sejak zaman Kasunanan. Kata geladak itu memiliki arti menarik paksa namun untuk hewan buruan. Ia menjelaskan pada zaman dahulu, kawasan Geladak merupakan area lahan yang luas. Geladak yang berada di utara dari Keraton Surakarta ini pada zaman dahulu merupakan tempat untuk menaruh hewan-hewan buruan keraton yang biasanya buruan itu berasal dari daerah Kaliyoso dan juga di daerah barat Solo, di daerah Semani sekarang. Jadi hewan-hewan buruan itu diletakkan di sini, di area ini. Makanya itu digeladak, ditarik. Ada beberapa yang kemudian dijadikan binatang aduan. Istilahnya dulu rampokan macan ya, itu. Kemudian ada juga yang langsung dibunuh. Jadi arti kata geladak sendiri berasal dari apa, Kanjeng? Geladak adalah geladak, menarik sesuatu, menggeladak, memaksa sesuatu untuk masukkan hewan-hewan itu, buruan itu kan tidak serta-merta mereka mau ikut ke sini kan. Jadi ditarik dipaksa ke sini. Tapi ada juga filosofi dari kata geladak itu sendiri, karena ketika kita memasuki keraton, kita juga harus memaksakan diri untuk membersihkan diri kita untuk menghadap raja. Jadi ada filosofi yang tersembunyi di balik kata geladak itu sendiri. Di sana terdapat sungai yang memisahkan antara Keraton Kasunanan Surakarta dengan Benteng Vestenberg yang merupakan wilayah kekuasaan Belanda. Area Geladak kemudian dijadikan lokasi untuk meletakkan hewan hasil buruan seperti singa hingga rusa. Hewan yang masih hidup kemudian ditarik paksa di kawasan itu. Menurut Nuki, hewan itu kemudian diadu biasanya singa dengan rusa. Pada tahun 1800-an, adu hewan itu sebagai hiburan rakyat, raja, dan kolonial. Mirisnya, hewan yang masih hidup dalam ajang aduan itu tetap akan dibunuh oleh prajurit kerajaan. Dan seiring dengan perkembangan waktu, di sebelah utara dari Geladak ini dulu adalah sungai besar yang merupakan jalur transportasi juga untuk distribusi barang yang menuju ke Keraton Solo. Kalau Geladak sendiri dulunya seperti apa? Apakah halaman belakang dari keraton atau seperti apa? Dulu di sini memang hanya tanah luas gitu dengan beberapa kayak pembatas gitu, karena di sebelah utara ini ada sungai dan sebelah utara lagi ada Benteng Vestenberg yang merupakan tempat kekuasaan dari atau kewenangan dari pemerintah Belanda waktu itu. Jadi tempat ini dulunya merupakan tempat distribusi segala kegiatan dari masyarakat yang bongkar-muat dari sungai yang ada di depan sini, dan juga beberapa hewan buruan yang diletakkan di sebelah belakang kita ini. Jadi dulu sini banyak binatang-binatang dari singa dan rusa seperti itu diletakkan di sini. Ada yang langsung disembelih, ada yang masih diadu di alun-alun utara, kemudian baru dibunuh untuk disantap. Untuk hiburan masyarakat atau hiburan untuk raja? Dulu atraksi di pengaduan binatang atau yang disebut dengan rampokan macan itu dulu tahun 1800-an ya. Itu dulu untuk hiburan masyarakat. Jadi juga untuk hiburan pemerintah kolonial waktu itu.
Namun di balik itu semua ada pesan yang ingin disampaikan raja, yakni simbol perlawanan pribumi terhadap kolonial Belanda pada saat itu. Ada juga filosofi dari kata geladak, yakni saat memasuki keraton harus membersihkan hati. Terkait gapura yang ada di Geladak, gapura itu dibangun pada tahun 1930-an. Saat itu Belanda membangun gapura Geladak sebagai hadiah ulang tahun Sinuhun Pakubuwono X ke-64 tahun. Jadi merupakan simbol dulu sebetulnya antara yang biasanya diadu kan antara harimau atau singa dengan kerbau. Jadi antara itu sebetulnya simbol perlawanan antara pribumi dan penguasa waktu itu. Itu nanti siapapun yang hidup, entah kerbau, entah harimaunya, nantinya juga dibunuh juga. Jadi ada satu yang tewas, ada yang meninggal mati, yang hidup nanti juga kemudian dibunuh beramai-ramai oleh pasukan keraton. Jadi Gapura Geladak ini dibangun sekitar tahun 1930 untuk memperingati ulang tahun dari Sinuhun Pakubuwono ke-10 yang waktu itu berulang tahun di tanggal 3 Januari 1929. Dan selanjutnya ketika tahun 1930-an, Belanda yang waktu itu memberikan hadiah kepada Sinuhun Pakubuwono X berupa Tugu Geladak ini. Jadi Tugu ini adalah pemberian ulang tahun Sinuhun Pakubuwono X yang ke-64 atau Tumbuk Ageng. Tumbuk Ageng itu ada dua ya, Tumbuk ke-32 tahun, ke-64 dan seterusnya. Jadi Tumbuk Ageng itu adalah di mana hari, tanggal, tahun dan lain sebagainya, weton itu dalam hitungan Jawa jatuh pada satu waktu, sama ketika mereka dilahirkan. Tanda apa Kadang untuk Gapura ini dibangun oleh Belanda? Mungkin ada peninggalan-peninggalan atau artefak apa mungkin? Iya, memang semua ini pasti ada sebuah tetenger ya, sebuah prasasti atau apa. Dan kebetulan prasastinya sudah ada juga, tapi cuma belum ditempatkan di sini. Jadi prasasti yang mengatakan bahwa bangunan ini merupakan hadiah dari Belanda kepada Raja Surakarta dan juga untuk menyambut Tumbuk Ageng dari beliau Susunan Pakubuwono ke-10. Itu terkait dengan prestasi sendiri, ada temuan prestasi di penjaringan itu apakah ada keterkaitannya dengan Geladak sendiri? Iya, pada 2019 dulu itu memang ditemukan prasasti di Pedaringan ya, itu di kantor Damkar Surakarta. Tapi ternyata itu adalah barang inventaris pindahan dari Damkar yang lama yang ada di barat alun-alun utara. Ketika 2001 itu berpindah ke Pedaringan dan itu terbawa itu seperti itu. Jadi dimungkinkan memang marmer yang sempat dipakai meja itu berasal dari area Geladak ini. Ada tulisan apa di situ? Itu semacam berbahasa Belanda yang mengatakan kira-kira pintu ini dibuat untuk memperingati ulang tahun dari Susuhunan Pakubuwono ke-10 yang ke-64 pada 3 Januari 1929.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.